Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelsa Wulan Fitri, NIM S1B1210045. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Azas dan Metode Perancangan Arsitektur 3 dengan judul Perumusan Programming Rencana Kawasan Hunian dengan Pendekatan NUP atau Neighborhood Unit Plan. Baiklah, kita masuki di pendahuluan. Untuk latar belakang, kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan semakin meningkat diakibatkan pertambahan penduduk daerah perkotaan, terutama kebutuhan perumahan. Pengadaan perumahan daerah perkotaan sangat terbatas dikarenakan masalah pemenuhan kebutuhan perumahan sampai saat ini masih sulit dipecahkan, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Di sisi lain, kebutuhan perumahan perkotaan selalu meningkat, mengacu pada pentingnya fungsi perumahan dalam perencanaan suatu wilayah. Diperlukan upaya untuk dapat memahami permasalahan dan potensi di suatu kelompok hunian. Oleh karena itu, perlu adanya latihan dan simulasi yang berorientasi ke kondisi real lapangan dan kualitas suatu kelompok hunian sehingga melahirkan konsep NUP atau Neighborhood Unit Plan. Baik, untuk tujuan di sini adalah untuk memecahkan permasalahan dan memanfaatkan potensi pada suatu hunian agar kawasan hunian tertata sesuai dengan fungsinya masing-masing, sesuai dengan konsep NUP atau Neighborhood Unit Plan. Untuk manfaat, di sini memberikan dampak yang baik terhadap pelaku hunian akan rencana kawasan yang terorganisir sesuai dengan NUP atau Neighborhood Unit Plan. Baik, masuk di studi banding. Di sini yang pertama ada kawasan perumahan terpadu Bintaro. Lokasi tapak terpilih adalah di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya di kawasan Kecamatan Ciputat. Tangerang Selatan adalah salah satu kota satelit dari Jakarta dan saat ini sedang banyak dikembangkan menjadi kawasan kota mandiri dengan membangun perumahan dan fasilitasnya. Kecamatan Ciputat memiliki karakter lokasi yang padat penduduk, padat bangunan, dan masih kurang berkembang secara infrastruktur. Tapak pada proyek ini memiliki zonasi perumahan kepadatan tinggi, kategori SPK 3, data yang diambil dari Perda Kota Tangerang Selatan nomor 15. Kemahan ini merupakan wujud neighborhood karena telah memenuhi komponen neighborhood seperti akses penghubung jalan, pusat pembelanjaan, co-working, RTH, dan fasilitas lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu Perumnas Bumi Tamalan Raya Permai Makassar. Perumahan ini terletak di Kelurahan Tamalan Raya yang merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tamalan Raya di sebelah timur Kota Makassar. Secara administratif, Kelurahan Tamalan Raya memiliki luas wilayah 4,15 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 31.142 jiwa dengan tingkat kepadatan 7.504 per kilometer persegi. Perumahan Bumi Tamalan Raya Permai merupakan bagian dari dua kelurahan yaitu Kelurahan Tamalan Raya dan Kelurahan Pacerakang, di mana sebagian besar adalah Kelurahan Tamalan Raya dengan persentase luas lahannya sebesar 72,64 cm% dari luas kelurahan. Untuk fasilitas yang ada di Perumnas Bumi Tamalan Raya Permai Makassar ini seperti SD berjumlah 6 unit, masjid 37 unit, kantor dan pemerintahan 5 unit, pertokoan ada 14 unit, taman bermain ada 48 unit, dan lapangan olahraga ada 12 unit. Selanjutnya, dalam memfasilitasi hunian, Perumnas BTP telah menyediakan berbagai fasilitas yang cukup lengkap dan hingga saat ini masih melakukan pembangunan fasilitas tambahan. Dengan ketersediaan fasilitas tersebut, maka kawasan ini tidak pernah sepi dan telah menjadi tujuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik dari warga asli BTP maupun yang bukan warga di sana. Yang kedua yaitu tentang tinjauan pustaka.
Sini membahas pengertian neighborhood. Secara umum, area dan distrik berkaitan dengan daerah di bawah suatu aktivitas tertentu, sedangkan community adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu daerah dengan kepentingan yang sama. Dari Koan 2005. Selanjutnya pengertian pemukiman. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, yaitu permukiman adalah sebagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana-sarana utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Pada umumnya, untuk persyaratan teknis, pada umumnya pedoman teknis pada perancangan perumahan dan permukiman merujuk kepada SNI. Pedoman terakhir, dari teknis tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan yang berlaku di Indonesia adalah SNI 031733/2004. Yang ketiga tentang programming. Programming fungsi. Yang pertama, sivitas. Dalam sebuah area seluas 100 hektar terdapat 1000 keluarga yang tinggal. Setiap hektar memiliki 10 keluarga dan setiap 0,1 hektar atau 100 meter persegi dihuni oleh satu keluarga. Sebagai catatan, setiap keluarga terdiri dari 5 atau 4 orang. Oleh karena itu, dengan adanya 1000 keluarga, total penduduk yang tinggal di daerah tersebut mencapai 5.000 orang. Yang kedua, aktivitas. Aktivitas yang dilakukan yaitu bertempat tinggal, memperoleh pendidikan, bersosialisasi, berdagang, beribadah, berobat, dan berolahraga. Selanjutnya yaitu kebutuhan ruang atau wadah. Yang pertama ada fasilitas unit hunian, yang kedua pendidikan, yang ketiga ruang terbuka hijau, yang keempat pertokoan, yang kelima fasilitas peribadatan, yang keenam fasilitas kesehatan, dan yang ketujuh fasilitas penunjang lainnya. Selanjutnya yaitu program arsitektur berdasarkan SNI 031733/2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan perkotaan. Di sini dapat kita lihat perhitungan dari rumah hunian tidak bertingkat. Kita memakai rumus yang ketiga, yaitu jika koefisien berdasar bangunan adalah 50%, maka luas kafling minimum untuk keluarga dengan anggota 5 orang sebagai berikut. Jadi, satu keluarga terkecil rata-rata terdiri dari 4 orang, yaitu ayah, ibu, dan 2 anak. Luas lantai utama 2 kali 9,6 ditambah 2 kali 4,8, menghasilkan 28,8 meter persegi. Luas lantai pelayanan sama dengan 50% dikali 48,8 meter persegi sama dengan 14,4 meter persegi. Dan total luas lantai sama dengan 28,8 meter persegi ditambah 14,4 meter persegi sama dengan 43,2 meter persegi. Jadi luas kafling minimum yaitu 86,4 meter persegi yang dihasilkan dari nilai 100/50 dikali 43,2 meter persegi dan menghasilkanlah 86,4 meter persegi. Selanjutnya di sini ada fasilitas pendidikan. Untuk perhitungan kebutuhan ruangnya yaitu untuk taman kanak-kanak, kebutuhan sarana 5.000 diper dengan 1.250 sama dengan 4. Dan fasilitas kanak-kanak ini memiliki total yang dibutuhkan 4 unit. Dengan total 2.867,2. Selanjutnya ada sekolah dasar. Kebutuhan sarananya yaitu 3 dengan total keseluruhan unit luasnya 10.800. Selanjutnya fasilitas pendidikan di SLTP atau SMP. Di sini terdapat 1 unit dengan total luas 4.128 meter persegi. Selanjutnya ada taman baca
yaitu dengan total yang dibutuhkan adalah 2 unit, dan total luasnya yaitu 2,7 unit, 2,7 meter persegi. Selanjutnya yaitu ada SMU. Di sini SMU memiliki fasilitas yang dibutuhkan yaitu 1 unit dengan total luas 5.496 meter persegi. Selanjutnya ada fasilitas kesehatan. Di sini ada Posyandu, memiliki fasilitas yang dibutuhkan adalah 4 unit dengan total luas 240 meter persegi. Selanjutnya ada Balai Pengobatan Warga, yang dibutuhkan adalah 2 unit dengan total luas 600 meter persegi. Selanjutnya ada tempat praktek dokter, yang dibutuhkan adalah 1 unit. Dan selanjutnya untuk total keseluruhan adalah 840 meter persegi. Untuk fasilitas peribadatan, di sini ada musola, yang dibutuhkan adalah 20 unit dengan total luas 2000 meter persegi. Selanjutnya ada masjid warga dengan yang dibutuhkan adalah 2 unit. Yang dibutuhkan adalah 2 unit dengan total luas yaitu 1.200 meter persegi. Jadi total keseluruhannya adalah 3.200 meter persegi. Selanjutnya fasilitas perdagangan. Yang pertama ada toko atau warung. Kebutuhan sarananya yang dibutuhkan adalah 20 unit dengan total luasnya yaitu 2.000 meter persegi. Selanjutnya ada fasilitas kebudayaan dan rekreasi. Yang pertama ada balai warga yang dibutuhkan yaitu 2 unit dengan total luas 600 meter persegi. Selanjutnya ada fasilitas ruang terbuka hijau. Di sini terdapat taman atau tempat bermain dengan unit yang dibutuhkan yaitu 20 unit dengan luas 5.000 meter persegi. Selanjutnya ada taman atau tempat bermain yang kedua yaitu memiliki 2 unit dan total 2.500 meter persegi untuk total luasnya. Sedangkan jalur hijau ini dibutuhkan 2 unit sehingga jumlah keseluruhan fasilitas kebudayaan ini dibutuhkan 7.500 meter persegi. Selanjutnya ada fasilitas pemerintahan. Yang pertama ada balai pertemuan, di mana yang dibutuhkan adalah 2 unit dengan total luas 600 meter persegi. Selanjutnya ada pos hansip dengan fasilitas yang dibutuhkan 2 unit dengan total luas 24 meter persegi. Selanjutnya ada gardu listrik, fasilitas yang dibutuhkan 2 unit dengan total luas 60 meter persegi. Baik, selanjutnya ada telepon umum atau bis surat. Di sini dibutuhkan 2 unit dengan total 60 meter persegi. Sedangkan parkiran umum di sini terdapat 2 unit dengan total luas yaitu 200 meter persegi. Jadi total luas kebutuhan sarana fasilitas pemerintahan seluas 944 meter persegi. Program lokasi atau tapak. Lokasi tapak. Konsep pemilihan lokasi dicakupi dengan input, output, dan analisis. Untuk bagian input, di sini ada tujuan, yaitu untuk mendapatkan kawasan atau lokasi yang sesuai dengan perencanaan kawasan neighborhood unit. Selanjutnya ada dasar pertimbangan. Yang pertama, kesesuaian dengan RT RW Kota Kendari. Yang kedua, merupakan area kawasan perumahan. Yang ketiga, kawasan kepadatan penduduk tinggi. Untuk kriteria sesuai dengan RT RW Kota Kendari,
untuk kawasan area perumahan atau permukiman, yang kedua area perumahan dan permukiman dengan kepadatan tinggi, dan yang ketiga ada tergabung dengan fasilitas perdagangan dan jasa serta kesehatan. Untuk analisis, berikut merupakan peta RT RWK Kota Kendari, bobot penilaian atau kriteria, skor 4, sangat mendukung, skor 3 mendukung, skor 2 kurang mendukung, skor 1 tidak mendukung. Untuk alternatif 1, di sini lokasi 1 berada di Kecamatan Kambu dengan luas 22,10 km persegi. Sedangkan untuk alternatif 2, lokasi 2 berada di Kecamatan Poasia dengan luas 42,91 km persegi. Baik, untuk outputnya di sini berdasarkan RT RWK telah dipilih Kecamatan Poasia termasuk ke dalam kriteria kawasan yang telah direncanakan untuk kegunaan lokasi sebagai kawasan Neighborhood Unit Plan. Dapat dilihat pada tabel untuk luas wilayah Kecamatan Poasia yaitu 42,91 km persegi berdasarkan data BPS. Yang kedua yaitu populasi dengan jumlah jiwa 43.058. Sedangkan untuk jumlah kelurahan ada 5. Masuki di konsep pemilihan tapak, bagian input, tujuan untuk mendapatkan site atau tapak yang sesuai dengan kebutuhan rencana kawasan, Neighborhood Unit, kemudian dasar pertimbangan, berdasarkan RT RWK Kota Kendari, yang kedua memiliki lahan luas yang sesuai dengan kebutuhan, yang ketiga kondisi lokasi yang mendukung perencanaan kawasan, dan untuk kriteria yang pertama kawasan dengan penduduk tinggi, tergolong ke dalam kawasan pendidikan, kesehatan, dan perdagangan dan jasa. Yang kedua, luas lahan sekitar 100 hektar. Yang ketiga, area sekitar tapak mendukung terencananya peranan Neighborhood Unit. Untuk analisis, berikut merupakan analisis dari bobot penilaian kriteria. Alternatif pertama, tapak 1 berada di Kelurahan Randauna dengan luas 10,89 km persegi. Bagian selatan Jalan Panglima Polim, bagian utara Jalan Bunggasi, bagian timur Jalan Ruruhi, bagian barat Jalan Kijang. Sedangkan tapak yang kedua berada di Kelurahan Andonungu dengan luas 14,11 km persegi. Tapak berlokasi di utara, bagian utara Jalan Pangeran Antasari, bagian selatan Lorong Mandiri, bagian timur Jalan Banteng, bagian barat Jalan Kampung Baru. Berikut merupakan aspek dan skor masing-masing alternatif. Baik, untuk outputnya di sini terpilih lokasi berada di Kelurahan Randauna, Kecamatan Poasia. Batas site terdiri dari luas 10 km, 89 km persegi, batas utara Jalan Bunggasi, batas selatan Jalan Panglima Polim, batas barat Jalan Belimbing, batas timur Jalan Luruhi. Kita masuki di desain skematik. Baiklah, telah dirancang blok plan yaitu sebagai berikut. Untuk nomor 1 ada ruang terbuka hijau, untuk nomor 2 ada perumahan blok, untuk nomor 3 ada hunian, untuk nomor 4 ada budaya dan rekreasi, untuk nomor 5 ada fasilitas pertokoan, untuk nomor 6 fasilitas pendidikan, nomor 7 fasilitas peribadatan yaitu masjid dan gereja, nomor 8 fasilitas olahraga, nomor 9 fasilitas kesehatan, nomor 10
fasilitas pemerintahan, dan 11 yaitu jalan. Berikut merupakan penataan ruang dari tapak yang telah dibuat. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.